Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Dari bahasan kita tadi pagi, perlu saudara-saudari bisa menyimpulkan hal-hal yang menjadi bahasan pokok dalam setiap pertemuan. Namanya syarah itu ya memang sengaja panjang lebar. Sejarah apa syarah? Syarah itu memang sengaja panjang lebar, tapi kita supaya berusaha bisa menyimpulkan, meringkas apa yang dimaksud, minimal bahasan-bahasan pokok dalam syarah tersebut. Dari tadi halaman 15 yang dibahas adalah arti dari an-nawaqid atau nawaqid, yaitu jamak lafal naqid. Maknanya apa tadi? Melepas, merusak, menghancurkan. Itu intinya. Islam menyerah kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah, nyuwiciake Gusti Allah. Bahasa Madura, masetong ka pangeran. Menyerah hanya kepada Allah, satu kepada Allah. Lalu wal inqiyad lahu bitta'ah, itu kesimpulannya. Betul-betul tunduk, patuh. Inqiyad itu seperti unta dikendali terus ditarik, mesti ikut. Bitta'ah, taat betul, praktek. Jadi Islam itu akidahnya tauhid, lalu prakteknya taat betul kepada aturan Allah Rasul. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu ahli. Itu mulai pembahasannya di situ. Bawahnya itu menjelaskan dalil-dalilnya. Lalu halaman 16 menjelaskan al-inqiyad lahu bitta'ah sama wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dalil-dalilnya diperkuat di situ. Apa yang dimaksud inqiyad lahu bitta'ah dan bara'ah minasyirki wa ahli. Boleh diringkas sendiri. Halaman 17 diingatkan bahwa wal Islam lahu nawaqid. Islam itu banyak sekali nawaqidnya. Maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Nabi Ibrahim saja apa? Dari situ. Nabi Ibrahim saja yang sudah menjadi pelopor, dikatakan imamul muwahhidin. Pemimpinnya orang yang mentauhidkan Allah, Nabi Ibrahim. Itu menghancurkan patung-patung dan lain-lain sampai dibakar. Cobaannya berat. Itu saja masih mengkhawatirkan dirinya terkena nawaqid Islam, yaitu syirik. Itu Abdul Nawaqid. Para ulama banyak sekali menyusun masalah ini. Kalau dalam kitab-kitab fikih, contohnya Madzhabul Arba', di sana kalau ingin melihat silakan buka babu hukmil murtad, hukumnya orang-orang murtad. Lalu setelah itu syarih di sini menjelaskan daruratul khams, bahwa syariat agama ini, sama kalau neliti Quran dan hadis, maqasid syar'iyah, maksud-maksud dari syariat-syariat aturan-aturan itu menjaga 5 ini. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama.
Makanya ada hukuman bagi orang murtad supaya orang tidak murtad, terjaga agamanya. Menjaga agama ini jangan sampai rusak, jangan sampai dirusak. Hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafsi. Menjaga kehormatan fisik manusia ini, badan manusia. Makanya ada kisos, orang melukai dilukai. Ya, karena agama ini menjaga kehormatannya fisik seseorang ini. Wal juruha qisas. Luka aja bisa qisas. Orang merotolkan gigi satu harus dikisas. Boleh tidak dikisas kalau yang diperotolkan giginya memaafkan atau mengganti denda unta, 5 unta. Terus yang ketiga, hifdzul aqli, akal. Jadi agama ini datang syariatnya itu untuk menjaga kehormatan akal manusia ini, karena akal ini pembedanya manusia dengan makhluk lain. Makanya orang menganiaya dirinya minum saja itu sudah harus kena hukuman. Supaya menjaga akalnya ini nggak main-main, ini disyukuri akalnya. Orang mencelakai, membacok orang kepalanya tembus otak itu beda, tembus kulit, tembus tulang, tembus daging, tembus otak itu ada sendiri kafarahnya, lebih besar lagi kafarahnya. Itu. Yang berikutnya, yang keempat, hifdzul amwal. Menjaga kehormatan kepemilikan harta. Makanya dalam agama ada aturannya. Orang ngambil hartanya orang lain nggak main-main. Di situ ada pencuri, ada perampok, ada penjarah. Orang ngambil bumi 1 jengkal itu, 1 jengkal bumi, buminya orang, tanahnya orang, besok akan dikalungi 7 bumi di depan Allah. Jadi harta itu dilindungi dalam agama. Makanya orang nyuri bisa dipotong tangannya supaya orang tahu kepemilikan harta. Nah, di sini perlu saya tambahkan sedikit. Kepemilikan ilmu itu sama dengan kepemilikan harta. Bahkan lebih daripada haknya harta. Makanya dikatakan zul mal, zul ilmi, sahibul mal, sahibul ilmi. Jadi kalau ada orang punya ilmu, disusun, dibukukan, terus diambil tanpa izin, itu sama dengan mencuri harta, cuman nggak ada hukum hadnya, tapi haramnya sama. Kalau ulama, orang alim nyusun ilmu, suatu buku, diambil tanpa izin, digandakan, bukan dijandakan, digandakan ilmunya. Nah, itu mencuri ilmu, kecuali kalau yang punya itu mengizini. Itu sudah aturan sejak zaman tabi'in, zaman penyusun-penyusun kitab itu seperti itu. Nggak berani orang mengaku susunan Imam Bukhari, diaku sendiri itu nggak berani. Karena itu dikatakan syarikul ilmi. Coba sebagai contoh di sini ada tulisannya Syekh, kalau punya saya halaman 8, nggak tahu di situ. Tulisan tangan ini punyanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ini. Beliau menulis gini, jadi contohnya ini yang berlaku di Arab sana, ini syariat, dan ini kalau di Indonesia ini hukum apa ya? Jadi hukum negara sudah, peraturan negara. Orang yang jiplak susunan orang lain kena itu, kena undang-undangan. Coba itu. Alhamdulillah wa'adu faqad adzintu li Syekh Muhammad bin Fahad bi tab'i kitabi. Itu. Aku mengizini Syekh Muhammad untuk mencetak kitab saya ini. Yang nyusun itu Syekh Saleh Fauzan. Terus aku izini Syekh Muhammad untuk mencetak kitab ini, yaitu Durus fi Syarhi Nawaqid Al-Islam. Ada nggak di sini? Tulisan tangan yang sedikit, Halaman berapa? Halaman 8. Ya, ini. Ini contoh. Idnuna mustamirran bi'i'adati tab'atihi kullama nafidat nusakhuhu.
izin kami terus menerus mustamir untuk diulangi pencetakannya kalau naskahnya habis. Izin saya ini terus. Ini yang nulis itu ngizini. Kalau nggak diizin nggak berani. Soalnya itu ilmunya jadi ilmu haram nanti. Ilmu haram. Makanya berhati-hati mencetak, menggandakan bukunya orang lain itu harus izin, kecuali kalau sudah diizini. Diizini itu. Nah, seperti kitab-kitab yang memang sudah dilinkkan ke Google itu, seperti PDF itu berarti sudah dilepas, sudah diizini. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah di situ ada dilindungi oleh undang-undang, jelas penyusunnya, itu nggak boleh. Al-khauf war-raja, apalagi iqamus shalah, mana Al-Ikhlas itu punya ulama Mekah, tapi linknya sudah boleh, bebas itu, tidak harus izin itu. Ar-raja wal khauf, terus mahabbatullah. Nah, itu karya seseorang, itu nggak perlu saya sebut namanya. Ketika itu diambil berarti mencuri ilmu. Kalau yang nulis tidak ngizini, itu hak, namanya itu hak. Ini apa tadi kita bahas apa? Agama ini datang menjaga harta. Nah, seorang penguasa, seorang pemimpin itu ada batasan dalilnya ngambil hartanya jamaahnya itu. Kan illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya harta apa? Zakat, infak. Itu ada aturannya. Ada dalam Quran, hadis, semuanya dijelaskan secara rinci. Mengambil di luar haknya itu mencuri, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Kalau di negara korupsi. Nah itu. Besok akan didatangkan di hadapan Allah, apalagi susunan ilmu. Ketika Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Mas'ud, salah satunya itu, beliau ini kan punya susunan Al-Quran sendiri, mushaf sendiri, hasil belajar dari Rasulullah. Ketika zaman Khalifah Utsman, oleh Khalifah Utsman mushafnya diminta, karena Khalifah Utsman nyusun sendiri bersama tim, disebut Mushaful Imam, mushaf yang menjadi rujukan yang disebar ke beberapa negara. Yang punyanya Abdullah bin Mas'ud mau diminta, nggak dikasihkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang mencuri harta orang lain, maka dia wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah, siapa yang mencuri, maka dia akan datang membawa curiannya besok hari kiamat. Mau kamu bawa mushaf saya di hadapan Allah nanti? Enggak berani. Karena Khalifah Utsman paham bahwa itu memang hak miliknya Abdullah bin Mas'ud. Itulah yang kadang-kadang kita belum tahu. Agama ini menjaga hak milik itu. Baik, paham tuh? Kecuali kalau yang nyusun ngizini, nggih, mboten napa-napa, monggo silahkan. Kalau nggak ngizini, itu haknya. Kalau diambil, mencuri. Syarikul ilm namanya, mencuri ilmu. Kalau mengambil kitabnya, berarti mencuri fisik kitabnya. Berapa ribu kitab yang diambil, berarti itu yang dicuri. Besok akan dibawa itu di hadapan Allah. Maka dijaga, agama itu menjaga hak milik harta perorangan. Kalau dalil wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, hampir mirip sama dengan tadi. Penggunaan dalil aktsaru munafiki ummati Qurrauha, itu adalah dalil menerangkan sebagai ru'yah, walaupun imam kamu, pemimpin kamu itu jahat dan zalim sampai kamu dipukul, tidak salah, hartamu diambil bukan haknya, bukan zakat, bukan lain-lain sebagai haknya pemimpin untuk mengatur itu, walaupun zalim seperti itu, pokoknya perintahnya tidak maksiat, fasma' wati, fasma' wati.
Saking pentingnya mendengarkan dan taat. Tapi syaratnya tidak boleh maksiat. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada taat kepada makhluk dan maksiat kepada Allah. Kalau tidak terpaksa itu dosa besar. Apalagi seperti tadi kasusnya masalah syirik, masalah apa itu berat hadapan Allah. Paham tuh?